Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya, di Tori Channel. Oke, teman-teman, sahabat pioner, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saat ini kita bahas kembali tentang aplikasi Pi Network, teman-teman ya. Lanjutan daripada video saya kemarin ya, teman-teman. Setelah saya mengkaji dan memahami dari apa yang diupdate oleh core team ya terkait masalah menu mainnet ya teman-teman, kita harus pahami dulu di sini. Langsung saja saya akan bahas bagaimana cara menyetel ya, di bagian menu configure lockup rate ya teman-teman. Langsung saja tanpa basa-basi, nanti malah jadi basi teman-teman ya. Kita klik saja di bagian press select lockup ini ya teman-teman. Oke. Nah, di bagian ini kita akan disuruh menyetel ya. Disuruh menyetel di bagian configure lockup rate ini ya, teman-teman. Nah, di sini nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ketika kita buka di bagian ini, kita akan di sini disuguhkan tampilan seperti ini. Yang pertama itu ada namanya lockup percentage, yang kedua itu lockup duration ya. Kita bahas yang nomor satu dulu ya. Di bagian atas itu ada yang namanya 25%, 50%, 90%, 100%, dan 200% untuk boost rate kali 90%. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita disuruh mengunci, diberi pilihan ya, diberi wewenang kepada kita ya, para pioner dari core team kita ya, disuruh mengunci. Itu terserah teman-teman ya. Terserah teman-teman mau dikunci saldonya ya, saldo yang sudah terkumpul kita mining ini ya. Misalkan di sini saya akan menguncinya, saldo saya itu adalah 50% ya kan. Misalkan saya menguncinya 25% dari total saldo yang ada yang sudah saya kumpulkan ini. Nah, ini belum termasuk saldo dari dari referral ya, dari security cycle ya. Nah, misalkan saya akan mengunci sebagian saldo saya 50% dari total saldo. Dan 50%-nya artinya nanti ketika mainnet akan ditransfer. Nah, seperti itu. Yang 50% itu tertahan karena saya mengunci 50% dari total saldo saya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan di bagian bawah ini lockup duration itu artinya kita mengunci lamanya kita mengunci. Misalkan di sini ada bagian 2 weeks, kemudian 6 ya. Kemudian di sini ada 1 tahun sampai 3 tahun. Dari mulai paling sebentar, paling dikit itu adalah 2 minggu, kemudian 6 bulan, kemudian 1 tahun sampai 3 tahun. Jadi maksudnya di sini semakin kalau saya menyimpulkan dari ini ya, misalkan kita mengunci kurang lebih lamanya itu 2 minggu ya. Misalkan ya 2 minggu ya. Misalkan kita mengunci 2 minggu, maka keuntungan kita itu nanti kurang lebihnya 10,54%. Nah, keuntungannya. Nah, saya berkesimpulan kalau kita mengunci saldo kita selama 3 tahun misalkan ya, bagian ini ya. Kalau kita mengunci selama 3 tahun lamanya, maka keuntungan kita itu sampai 210,72%, teman-teman. Jadi intinya semakin lama kita mengunci total saldo kita, maka artinya nanti koin Pi kita itu semakin lama semakin tinggi harganya. Jadi ada manfaatnya juga ketika kita nanti mengunci sampai 3 tahun ya, seperti koin-koin Bitcoin sebelumnya ya. Semakin setiap tahun itu akan nambah harganya seperti itu ya teman-teman. Jadi di bagian ini itu terserah teman-teman. Jadi di bagian ini itu terserah teman-teman ya, mau berapa minggu ya. Di sini ada pilihannya dari 2 minggu, 6 bulan, 1 tahun sampai 3 tahun di sini ya. Nah, semakin lama kita mengunci persentase total saldo kita, ya kan? Maka semakin lama kita mengunci, maka semakin keuntungan yang kita dapatkan semakin besar. Nah, itu diberikan kesempatan juga untuk kita mendapat keuntungan lah seperti itu dari kita mengunci lamanya 3 tahun ini, gitu ya teman-teman. Kalau saya akan memilih saya akan memilih mengunci ya. Saya akan memilih mengunci kurang lebihnya 6 bulan atau 1 tahun teman-teman ya. Nah, maka nanti keuntungan yang kita dapatkan itu kurang lebih 105,36%. Ya, kurang lebihnya 50% dikali 100 dikali keuntungan daripada kita lamanya 1 tahun itu teman-teman ya.
Nah, seperti itu. Jadi semakin nanti kita lama mengunci, harga akan semakin tinggi. Ketika harga tinggi, berarti keuntungan kita, persenan kita juga tinggi. Nah, seperti itu. Itu terserah teman-teman mau berapa yang ingin dikunci ya. Dari total saldo teman-teman, mau 50% bisa, mau 25% bisa, atau 90% juga bisa. Nah, kalau saya menyarankan itu kita menguncinya 50% teman-teman dari total saldo kita. Yang 50%-nya nanti kita bisa belanjakan ya kan, kita bisa transaksikan ya. Dan 50% kita akan tahan koin kita. Nah, dan 50% yang kita tahan itu kurang lebihnya kita tahan misalkan 1 tahun ataupun 6 bulan, maka kita nanti akan mendapat keuntungan daripada kita menahan lamanya itu. Siapa tahu nanti dalam 1 tahun, kurun waktu 1 tahun itu harga koin itu akan tinggi naiknya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu terserah teman-teman lah, perhitungan dari total saldo teman-teman ya. Kalau saldonya masih punya 1.000 ataupun 200 ya, kalau saya sarankan sih ambil persenannya yang paling terendah teman-teman ya. Misalkan 25%. Nah, kita lock up 25% dari total saldo kita gitu teman-teman. Jadi agar supaya masih punya sisa seperti itu, masih punya sisa untuk nantinya kita berinvestasi. Nah, intinya yang bawah ini kita investasi lah, lama daripada lamanya kita mengunci seperti itu dari total saldo kita. Nah, karena kalau karena saldo saya kurang lebih sudah 8.000, saya akan memilih 50% yang saya kunci teman-teman. Yang 50%-nya nanti bisa ditransaksikan, bisa buat tukar-tukar barang seperti itu teman-teman. Nah, itu ya, mudah-mudahan teman-teman paham lah dengan ini ya. Oke teman-teman, dan saya akan memilih durasinya lockup, saya mengunci kurang lebihnya 1 tahun teman-teman. Jadi yang 50% itu saya tahan selama 1 tahun saldo saya ya. Dari total saldo, maksudnya 50% dari total saldo saya tahan kurang lebih sampai 1 tahun. Siapa tahu dalam 1 tahun nanti ya kan, itu harga koin akan tinggi teman-teman. Nah, seperti itu. Lebih tinggi lagi kalau kita tahan dalam 3 tahun terakhir teman-teman. Nah, di sini tuh ya. Maka keuntungan kita mungkin kurang lebihnya 210,72% teman-teman. Itu. Nah, ya, teman-teman. Mudah-mudahan video ini membantu pemahaman daripada teman-teman yang belum paham masalah setting di bagian ini ya. Di bagian lockup percentage, kemudian di lockup duration ini apa ya. Saya ulangi lagi ya, untuk lockup percentage ini artinya kita mengunci dari total saldo kita. Ya, kalau saya misalkan saya contohkan 50% saya kunci, berarti yang 50% nanti ketika mainnet bisa ditransfer ke saldo saya. Yang 50% artinya masih tertahan teman-teman, atau masih kita investasikan lah di aplikasi, bahasanya sederhana seperti itu. Kemudian yang lockup duration ini artinya kita mengunci berapa lama gitu loh. Ya, misalkan di sini ada 2 minggu, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun dalam kurun waktunya. Saya akan pilih 1 tahun teman-teman. Saya prediksi dalam 1 tahun terakhir nanti harga koin sudah naik teman-teman ya. Sudah naik ya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa mengunci sampai 3 tahun teman-teman, yang saldo 50%-nya. Nah, tergantung teman-teman punya saldo berapa gitu loh. Saya menyarankan kalau yang masih di bawah 1.000 seperti itu ya, masih apalagi masih 200 ataupun masih 400, 500, saya sarankan menguncinya di bagian nomor 1 lockup percentage-nya itu teman-teman pilih yang paling terendah teman-teman. Ya, jadi yang sebagian bisa ditransaksikan ke mainnet nanti. Ya kan, bisa buat tukar barang juga nanti koin-koin kita, yang sebagian persenannya nanti bisa untuk diinvestasikan teman-teman ya. Investasikan artinya kita masih punya saldo sisa lah seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham lah ya dengan apa yang saya jelaskan ini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita setting seperti ini, kita langsung klik simpan saja teman-teman ya. Nah, kita klik simpan, maka lockup setting update berhasil teman-teman ya. Seperti ini, oke. Mudah-mudahan video ini membantu pemahaman teman-teman ya. Oke, jangan lupa jika teman-teman paham ya, di-share kepada teman-teman yang lainnya juga supaya banyak yang paham ya, teman-teman. Oke, sekian saja. Jangan lupa di-like dan di-subscribe, tekan lonceng notifikasinya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman mendapatkan notifikasinya secara gratis tentunya ya. Seperti biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.